Terima kasih, Pastor Daniel. Terima kasih SRCC Online yang kembali mengundang saya untuk berbicara pada malam hari ini. Sungguh senang bisa bertemu lagi dan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Pada hari ini saya akan membagikan sebuah judul atau pembelajaran tiga dimensi kehidupan, di mana pembelajaran tersebut mengacu, tidak semuanya tapi sebagian, ya, berkaitan dengan tiga dimensi kehidupan yang saya tulis, ya, pada buku yang saya tulis belum lama ini. Dan saya percaya bahwa pembelajaran ini akan sangat baik dan akan sangat membangun kita semua. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memimpin kita sebelum pembacaan firman pada malam hari ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini boleh bertemu, semua karena penyediaan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami, menyertai kami dalam pembelajaran pada malam hari ini. Berikan kami semangat, sukacita, konsentrasi, damai sejahtera, sehingga semua yang kami dengarkan itu bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa membangun kehidupan kami. Sebagaimana rancangan-Mu baik dalam hidup kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan, biarlah apapun yang hamba sampaikan pada malam hari ini itu boleh sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya untuk membagikan PowerPoint-nya kepada kita pada malam hari ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa judul pembelajaran kita adalah tiga dimensi kehidupan, ya, subtemanya atau subtopiknya yaitu menggali makna penciptaan manusia dalam relasi dengan Allah, moralitas dan fungsi di dunia. Jadi pembahasan tentang tiga dimensi kehidupan ini memang sangat luas Bapak Ibu, tetapi pada malam hari ini saya lebih mempersempit pembahasan kita karena waktu yang terbatas, sehingga saya hanya akan membahas tentang penciptaan terkait dengan tiga dimensi itu ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Nah, seperti ini kira-kira gambaran daripada bukunya, dan kita bisa mendapatkannya di Shopee ataupun Tokopedia ataupun di penerbit Adab ya. Adab itu punya bookstore-nya juga dan mereka juga menjual secara online. Ya, kira-kira seperti ini gambarannya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana saya bisa sampai pada topik ini? Sedikit cerita sejarahnya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi tiga dimensi ini saya temukan ketika saya belajar di Carey Theological College. Waktu itu saya belajar tentang teologi sistematika, Bapak Ibu Saudara, membahas tentang gambar dan rupa Allah. Nah, ketika itu saya membaca dan kami membahas bahwa ada perbedaan pendapat dari para teolog, di mana ada beberapa yang mengatakan bahwa gambar dan rupa Allah itu adalah relasi dengan Allah. Jadi artinya gambar dan rupa Allah itu adalah relasi dengan Allah. Beberapa teolog mengatakan demikian. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa gambar dan rupa Allah itu berkaitan dengan substansi atau karakter seperti itu ya. Kemudian ada juga teolog yang mengatakan bahwa gambar dan rupa Allah yang dimaksud adalah fungsi. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah saya membaca merenungkan kembali, memang tiga dimensi ini ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu apa? Relasi dengan Allah, kemudian substansi karakter ya, dan kemudian juga fungsi konstruktif. Jadi kalau bisa saya gambarkan itu seperti ini Bapak Ibu Saudara.
Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan nafas kehidupan dan pada saat itu tentu sudah mulai ya relasi antara manusia dengan Allah. Kemudian diikuti atau dibarengi dengan substansi atau karakter atau kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Tuhan yang dibagikannya kepada manusia. Karena begini Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Tuhan yang baik, Tuhan yang mempunyai kualitas, Tuhan yang mempunyai atribut, Tuhan yang mempunyai kelebihan-kelebihan, tidak membagikannya kepada ciptaannya. Atau tidak mungkin bahwa Tuhan itu membagikan yang buruk-buruk kepada ciptaannya. Dan itu juga kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 bahwa dikatakan di sana bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik, ya, termasuk diantaranya dan terutama diantaranya adalah manusia. Dikatakan bahwa semuanya baik gitu. Artinya Tuhan menciptakan kita bukan saja dia menginisiasi relasi, tetapi juga dia membagikan kualitas-kualitas, karakter, moralitas, etika, dan berbagai kelebihan lainnya ke dalam diri manusia itu. Nah, tidak sampai di sana, bukan hanya sampai pada relasi, bukan saja hanya sampai pada substansi atau karakter, tetapi juga dia memberikan fungsi. Salah satunya adalah dia katakan bahwa beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah dan kuasailah. Maksudnya kita memimpin, kita mengelola kehidupan ini. Jadi kita itu eksis, kita itu hadir di dunia ini bukan sesuatu yang acak, bukan sesuatu yang random, bukan sesuatu yang tidak ada gunanya, bukan sesuatu yang tidak ada tujuannya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya kita itu diciptakan dengan tujuan, dengan kualitas, dan dengan kasih. Jadi kita bisa mengerti bahwa eksistensi kita, keberadaan kita, kehadiran kita di dunia ini tidak terjadi begitu saja. Jadi bukan ujuk-ujuk gitu, Tuhan nggak tahu, tiba-tiba kita ada tanpa sepengetahuan Dia dan Dia tidak mengharapkan kita ada, bukan begitu ya. Sebaliknya Dia menciptakan kita dengan motif bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia menginisiasi dan menginginkan adanya relasi dengan kita. Dia juga memberikan kualitas-kualitas kepada kita. Dan dia juga memberikan fungsi kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu ceritanya bagaimana saya sampai pada kesimpulan tentang 3 dimensi penting kehidupan. Tentunya ada banyak dimensi-dimensi lain dalam hidup ya. Kalau mau tahu bahasa sederhana dimensi itu apa? Dimensi itu artinya sisi ya, atau semacam aspek atau mungkin lebih sederhananya bagian seperti itu ya. 3 sisi penting kehidupan. Yaitu apa? Relasi dengan Allah, substansi karakter moral, dan fungsi konstruktif manusia. Lebih ilustratif seperti apa 3 dimensi itu kira-kira gambarnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Relasi dengan Allah diilustrasikan atau disimbolkan seperti misalnya kegiatan berdoa begitu ya, menyembah Tuhan, ya devosional saat teduh. Kemudian karakter ilustrasinya ya seperti itu, hati, karakter, ya kualitas-kualitas pribadi seperti itu ya. Kemudian fungsi seperti apa ya mungkin gambar yang di sebelah kanannya lagi, memberi kontribusi, melayani, dan lain sebagainya, bermisi dan lain sebagainya itu termasuk fungsi-fungsi kita. Jadi 3 dimensi ini ada di dalam kehidupan kita dan semuanya berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya saya kasih contoh bagaimana itu berkaitan. Misalnya kita mau membangun karakter. Misalnya orang tua pengen membangun karakter anak. Bapak Ibu Saudara tanpa relasi dengan Allah, maka karakter ini nanti terbangunnya tidak lengkap. Kenapa? Karena karakter ini nanti ada kaitan dengan relasi dengan Allah. Misalnya apa? Bapak Ibu Saudara pernah ingat nggak Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu saya ini pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, kamu itu harus terkoneksi dengan saya. Dengan demikian maka kamu akan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang banyak. Artinya koneksi kita dengan Tuhan itu berkaitan dengan karakter kita.
kualitas pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Tanpa relasi dengan Allah, maka pembangunan karakter bukanlah pembangunan karakter yang lengkap. Pada saat ini ada banyak pengajaran-pengajaran pembangunan karakter, Bapak Ibu Saudara, itu bagus-bagus saja, tetapi itu tidak lengkap dan mungkin bisa menimbulkan sesuatu kesombongan atau pemikiran bahwa kita bisa bagus tanpa Tuhan. Atau kita bisa berpikir begini, kualitas kita bagus karena kita bagus aja gitu, enggak tanpa ada koneksinya, relasinya dengan Tuhan. Padahal di penciptaan, kualitas-kualitas itu semua kita dapat dari Tuhan, Bapak Ibu. Dan kalaupun hari ini kita punya karakter yang bagus, kemampuan, kualitas-kualitas yang bagus, hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita dapatkan semua itu dari Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan melakukan pembangunan karakter tanpa relasi dengan Tuhan. Nah, apa hubungan fungsi dengan substansi? Fungsi konstruktif, misalnya pelayanan, apa hubungannya dengan karakter? Tentu sangat berhubungan, Bapak Ibu. Kalau kita mau melayani dengan baik, harus punya karakter yang baik. Kalau kita tidak punya karakter yang baik, maka pelayanan kita, kontribusi kita, fungsi kita tidak bisa bertahan lama. Mungkin akan bermasalah karena terkendala, tersandung oleh karakter kita. Misalnya seorang pemimpin yang sudah melayani, sudah bermisi, tiba-tiba jatuh atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kriminal, dan ya masalah-masalah etika, moral, dan lain sebagainya yang serius. Akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa lagi melanjutkan pelayanan dan misinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini nggak bisa dipisahkan antara fungsi, substansi, relasi. Sebenarnya ini ada diagram yang lebih kompleks lagi. Kalau mau yang kompleks-kompleks ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak semua orang tertarik hal yang kompleks, tapi ini saya kasih buat yang suka yang kompleks-kompleks itu seperti ini. Bahwa relasi dengan Allah berkaitan dengan substansi, berkaitan dengan fungsi, dan ada kombinasi-kombinasi, ada koneksi-koneksinya masing-masing. Misalnya hubungan antara relasi dengan substansi tadi saya sudah jelasin. Misalnya dalam hal pembangunan karakter itu berkaitan, ya. Bagaimana buah-buah roh muncul, termanifestasi dalam hidup kita karena relasi kita dengan Allah. Substansi dengan fungsi tadi saya sudah jelasin. Kemudian fungsi dengan relasi juga ini berkaitan. Misalnya kita mau melayani Tuhan, tapi kita melayani Tuhan untuk diri sendiri. Maka ini tidak ada kaitan dengan relasi dengan Allah, terdiskoneksi. Seperti dikatakan di Kolose 3:23, Bapak Ibu Saudara, dikatakan lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk, ya, Kolose 3:23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, fungsi kita, pelayanan kita, kontribusi kita harus berkaitan dengan relasi dengan Allah. Misalnya kita mempunyai kendala-kendala dalam pelayanan, tantangan, persoalan, dan lain sebagainya. Tentu kita mengandalkan Tuhan, ya. Makanya saya senang itu semboyannya Pastor Daniel, "Be strong in the Lord," ya. SRCC, kita mau melayani Tuhan, kita mau memberi kontribusi, kita mau melakukan banyak hal, tapi kita harus be strong in the Lord, harus ada relasinya dengan Tuhan. Jadi semua ini harus holistik, kita terapkan, kita kita lakukan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, antara relasi kita, substansi karakter kita, dan fungsi kita harus kita terapkan, harus kita aminkan, harus kita lakukan dalam hidup kita secara menyeluruh, secara holistik. Ya itu kira-kira gambaran umumnya, tetapi yang saya mau bahas di sini, Bapak Ibu Saudara, akan lebih spesifik tentang penciptaan. Jadi kaitan penciptaan yang akan saya bahas dari 3 dimensi tadi. Dengan lebih spesifik, subtemanya adalah menggali makna penciptaan manusia dalam relasi dengan Allah, moralitas, dan fungsi di dunia. Ya tadi saya sudah sedikit menggambarkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang seperti apa Tuhan menciptakan manusia. Dia memberikan menginisiasi relasi, kemudian dia menghembuskan napasnya, kemudian memberikan kualitas-kualitas,
kemudian memberikan peran fungsi kepada manusia. Saudara, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Atau lebih personalnya, lebih pribadi, pertanyaannya mungkin seperti ini, mengapa Tuhan menciptakan saya? Bapak Ibu pernah tanya enggak? Saya sangat percaya Bapak Ibu bahwa banyak orang bertanya pertanyaan ini, termasuk anak saya. Anak saya menanyakan pertanyaan ini beberapa tahun lalu, kalau nggak salah dia waktu itu masih SMP. Dia bilang begini Bapak Ibu, terutama kita yang hamba-hamba Tuhan, mungkin pernah juga menghadapi pertanyaan yang sulit ya. Anak saya bertanya begini Bapak Ibu, "Pi, boleh nggak pelajaran papi itu yang agak sulit dikit?" katanya. Ya ini anak pendeta, jadi udah sering dengar khotbah bapaknya, dia mau yang lebih sulit. Jadi anak saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, dia bilang, boleh nggak yang lebih sulit? Karena kalau yang muda-muda, biasanya anak muda itu nggak denger-dengerin lagi, Pi. Yang sulit dong, katanya. Ya, lalu saya tanya, lebih jauh, maksudnya yang sulit itu kayak mana? Saya bilang ya. Lalu anak saya bilang, yang sulit itu misalnya kayak gini, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Saya mencoba menjawab, Bapak Ibu, Saudara, saya coba menjawab dan saya merasa bahwa penjelasan saya malam ini akan lebih jelas daripada penjelasan saya kepada anak saya beberapa tahun lalu. Dan kita akan membahasnya dari 3 sisi tadi, yaitu sisi relasi, kemudian sisi karakter atau substansi, kemudian dari sisi fungsi ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah nanti untuk menjelaskan alasan mengapa Tuhan menciptakan kita. Nanti akan kita mengacu pada Alkitab dan beberapa referensi dari teolog-teolog Kristen yang terkemuka ya. Kemudian nanti ada ayat-ayat Alkitab saya akan cantumkan di dalam slide, saya akan bacakan kepada kita semua. Jadi intinya nanti di dalam pembelajaran ini kita akan uh, memahami dan meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk mencerminkan gambarnya dan berelasi dengannya. Nanti lebih spesifik saya akan jelaskan ya. Saya mulai dulu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mengatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang gambar dan rupa itu berkaitan dengan relasi kita dengan Allah, kemudian dengan substansi karakter kita, kualitas-kualitas, bukan hanya moral, etika, tapi juga kemampuan-kemampuan, termasuk di situ intelektualitas, rasionalitas, dan lain sebagainya, karunia. Tapi pembahasan tentang karunia kita tidak bisa bahas di sini, Bapak Ibu, karena itu nanti lebih spesifik lagi ada pembelajaran tentang karunia terkait dengan fungsi kita berkaitan dengan karunia kita masing-masing yang berbeda. Misalnya hari ini Pastor Daniel memimpin kita dalam pujian, saya sangat senang. Kenapa? Walaupun mati listrik ya di Wiyung sana, tapi beliau masih bisa memimpin kita dengan pujian, dengan gitar, dan kita semuanya bersemangat ya karena beliau mempunyai karunia memimpin pujian ya. Kalau saya listrik hidup pun memimpin pujian pun kurang gitu ya. Apalagi listrik mati makin parah. Tapi kalau Pastor Daniel mati listrik bisa tetap semangat ya seperti hari ini. Nah, itu nanti pembahasannya lain lagi Bapak Ibu Saudara tentang karunia ya, tentang fungsi kita berdasarkan karunia. Tetapi masing-masing kita ini diciptakan untuk relasi dengan Allah, kemudian kaitannya nanti dengan karakter kita, nanti ada kaitannya lagi dengan fungsi peran kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mulai dengan alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia. Tadi saya sudah sedikit memberikan kita satu pertanyaan yang mengajak kita berpikir, mengapa sih Tuhan menciptakan kita ya. Nah, pertama, nah kalau melihat gambar ini, maksud saya dengan gambar ini Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita tentang apa yang terjadi di Uni Soviet ya.
beberapa dekade lalu di mana ada seorang pemimpin yang sangat kejam, yang banyak menganiaya dan membunuh jutaan, sampai jutaan jumlahnya Bapak Ibu, saking kejamnya. Nama pemimpin itu adalah Stalin ya. Dan Stalin itu Bapak Ibu punya strategi supaya orang merasa takut dengan dia dimanapun orang berada. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu dia taruh patungnya itu di berbagai tempat yang di bawah kekuasaan atau pengaruh dia, termasuk di negara-negara yang tunduk kepada dia seperti misalnya Jerman Timur, seperti misalnya Polandia, seperti itu ya, seperti Bulgaria gitu kira-kira dia di Moskow apalagi paling banyak dia buat patung-patungnya sehingga tujuannya supaya kalau orang lihat patung itu mengingat dia dan merasa takut gitu. Nah, apa maksud saya dengan ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara? Maksud saya adalah kita ini seperti patung Stalin sebenarnya dalam kontras yang berbeda. Ketika orang melihat kita, yang diharapkan oleh Tuhan adalah orang akan mengingat Tuhan, bukan mengingat Stalin ya. Jadi ketika orang melihat kita, Tuhan menghendaki agar orang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena memang tujuan kita diciptakan itu Bapak Ibu Saudara, alasan mengapa kita diciptakan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Apa maksudnya memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu maksudnya orang jadi kagum, jadi bersyukur, jadi berterima kasih, jadi memuji Tuhan ketika melihat kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jadilah garam dan terang. Garam itu apa Bapak Ibu Saudara? Garam itu dilihat, garam itu dirasakan. Terang itu apa? Terang itu dilihat. Ya, hari ini di Wiyung mati lampu nggak bisa lihat karena listriknya mati. Jadi terang itu untuk dilihat, garam itu untuk dirasakan. Maksudnya apa? Ketika orang melihat kita, melihat teladan, melihat kualitas, karakter, orang jadi ingat Tuhan. Orang jadi bersyukur kepada Tuhan. Ketika orang merasakan kasih kita, merasakan kebaikan-kebaikan kita, merasakan kualitas-kualitas kita, orang jadi memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu, tujuan kita adalah agar kita memuliakan Allah. Seperti itu ya. Itu yang saya maksud dengan gambar ini. Bukan maksudnya supaya kita menjadi seperti Stalin ya, tapi supaya kita memuliakan Tuhan ya di dalam hidup kita. Ya sama seperti misalnya kita, kenapa sih orang suka pergi traveling ke tempat wisata yang banyak panoramanya? Kenapa? Sebenarnya orang nggak sadar ya, bahwa ketika orang melihat panorama itu sebenarnya mereka kagum terhadap Tuhan yang menciptakan. Kalau yang ingat Tuhan, kalau yang nggak ingat Tuhan ya dia hanya menghayati keindahannya saja, tapi dia nggak ingat Tuhan. Tapi buat orang yang percaya seperti kita, ketika kita melihat ciptaan Tuhan, kita memuji Tuhan. Ya seperti ayat Alkitab yang mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya itu benar adanya. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi landasan kita ya Yesaya 43 ayat 7. Kemudian John Piper juga pernah mengatakan seperti ini. Dalam bukunya Desiring God, Meditation of a Christian Hedonist, dia mengatakan Tuhan menciptakan kita agar kemuliaannya diketahui dan dipuji oleh ciptaan yang hidup dalam relasi yang penuh kasih dengan Dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus memuliakan Allah melalui kehendaknya. Jadi kalau kita ditanya kenapa Tuhan menciptakan kita, kalau ada orang yang bertanya, anak-anak misalnya bertanya kenapa Tuhan menciptakan manusia, pertama untuk memuliakan Tuhan. Ya, Yesaya 43 ayat 7 mengatakan seperti ini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk, nah ini kita garis bawahi Bapak Ibu, Saudara, untuk kemuliaanku yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Itu pertama, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ini berkaitan dengan fungsi kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kelahiran kita, kehadiran kita itu bukan kebetulan. Tuhan menciptakan kita karena kasih-Nya. Dia mengasihi kita, Dia ingin berelasi dengan kita.
Buat Bapak Ibu Saudara yang merasakan penolakan dalam hidup, di mana merasa bahwa tidak ada orang yang mau dekat dengan kita, tidak ada orang yang mengasihi kita, itu tidak benar adanya. Yang benar adalah Tuhan mau berelasi dengan kita. Itu seperti gambaran ini Bapak Ibu Saudara, gambaran tentang orang tua dengan baby itu ya. Waktu bayi itu di dalam kandungan, itu kedua orang tua itu pengen ketemu anaknya dan pengen untuk berelasi dengan anak tersebut. Dan itu sebenarnya mengilustrasikan bagaimana Tuhan yang Maha Kasih, Dia menciptakan kita dengan kasih dan Dia ingin agar kita mempunyai relasi dengan Dia. Jadi saudara jangan pernah tanya apakah Tuhan mau dekat dengan kita. Itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena dari awal Tuhan menginisiasi relasi dan Dia ingin dekat dengan kita. Dia itu mengasihi kita. Ada begitu banyak ayat yang mengatakan Tuhan itu mengasihi kita. Ada begitu banyak ayat yang menggambarkan, mengatakan secara eksplisit bahwa Tuhan menginisiasi kasih-Nya. Ibrani misalnya pasal 1, Yohanes 3, ada banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi bukanlah pertanyaan yang tepat mengatakan atau menanyakan, apakah Tuhan mau dekat dengan saya? Itu pertanyaan yang salah. Tuhan mau dekat dengan kita dan Dia akan welcome kita. Misalnya gambaran apa lagi Bapak Ibu Saudara? Gambar anak yang hilang. Anak yang hilang udah begitu banyak kesalahannya, tapi waktu dia datang kepada Tuhan, waktu dia datang kepada bapaknya, belum sampai kepada bapaknya, bapaknya sudah menyambut, mengejar dia. Baru dia lihat di ujung jalan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah pertanyakan, Tuhan mau dekat dengan saya enggak ya? Itu bukan pertanyaannya. Tuhan pasti mau dekat dengan kita. Kitanya yang harus datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ada banyak ayat yang mengatakan Tuhan itu mau dekat dengan kita. Salah satu bukti apa lagi? Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu bukti, itu tanda bahwa Tuhan memang mau dekat dengan kita. Amin. Itu adalah alasan mengapa Tuhan menciptakan kita. Ada alasan yang lain atau yang kontras dengan itu? Tidak ada. Hanya itulah alasan yang baik untuk kita lahir, hadir, hidup, eksis di dunia ini. Ya, alasan-alasan yang lain yang bertentangan dengan itu dibuat oleh iblis semuanya. Ya, dibuat oleh iblis di Taman Eden. Dia menggoda manusia itu, dia membuat manusia itu ragu, dia membuat manusia tidak percaya, dia membuat manusia itu merasa takut, merasa malu, bersembunyi, menjauh dari Tuhan. Jadi alasan-alasan yang lain daripada yang saya sebutkan tadi itu adalah buatan iblis. Alasan yang benar adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk berelasi dengan Allah. Ini kaitannya dengan dimensi relasi Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat Alkitabnya Kejadian 3 8 sampai 9, Yohanes 15 ayat 5. Nah, Agustinus ya mengatakan ini di abad keempat mengatakan seperti ini. Hati kami gelisah sampai menemukan ketenangan dalam Engkau. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu Saudara gelisah sebelum menemukan ketenangan dalam Tuhan? Artinya hidup kita ini memang untuk berelasi dengan Allah. Kalau nggak punya relasi dengan Allah akan gelisah. Kita nggak punya pilihan yang lain Bapak Ibu. Pilihan yang lain itu dibuat oleh iblis. Seolah-olah ada pilihan, tapi nggak ada pilihan sebenarnya. Kita itu diciptakan, didesain untuk memuliakan Allah, untuk berelasi dengan Allah. Ya. Tuhan menciptakan manusia untuk berelasi secara intim dengannya. Ayat Alkitabnya, Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ini menggambarkan manusia bersembunyi. Artinya yang mau jauh itu manusia. Karena mengambil pilihan yang salah, ragu, tidak percaya, tidak taat, independen, melakukan keputusan-keputusan yang salah, akhirnya bersembunyi dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tuhan sendiri mau dekat dengan kita, tetapi pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita yang salah, dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Membuat kita merasa tidak layak lah dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan negatif lah dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak melangkah
mendekat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan ya. Yohanes 15 ayat 5 ya mengatakan seperti ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Ini tadi saya sudah sebutin sebenarnya ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tadi yang saya maksudkan Bapak Ibu, bahwa relasi kita dengan Allah berkaitan dengan karakter kita. Jadi jangan kita membangun karakter seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Ya seolah-olah bahwa karakter itu bagus muncul karena kehebatan kita tanpa relasi dengan Allah. Ayat ini jelas mengatakan bahwa buah-buah itu, kualitas-kualitas itu, karakter-karakter yang baik itu termanifestasi karena relasi kita dengan Allah, Bapak Ibu ya. Tanpa itu maka tidak ada ya. Mungkin kelihatannya ada tetapi itu tidak lengkap dan bukan seperti itu caranya dalam membangun karakter, tetapi relasi dengan Allah. Implikasinya apa? Implikasinya kalau kita mau keluarga kita punya karakter yang baik, bawalah dekat kepada Tuhan. Kalau kita mau komunitas kita, kalau kita mau lingkungan kita, kalau kita mau eh, teman-teman kita punya karakter yang baik, bawalah kepada Tuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah manusia diciptakan untuk mengelola ciptaan Allah. Jadi tadi pertama untuk memuliakan Tuhan itu fungsinya. Kemudian juga untuk berelasi dengan dia itu relasi, berkaitan dengan relasi. Ini juga berkaitan dengan fungsi Bapak Ibu Saudara. Manusia diciptakan untuk mengelola ciptaan Allah. Ya, jadi ada kaitan dengan 3 dimensi yang saya bahas tadi ya. Apa dasar Alkitabnya? Kejadian 1 ayat 28. Nanti saya bacakan ayatnya. Saya bacakan dulu kutipan dari seorang teolog Kristen yang terkemuka yang bernama John Calvin mengatakan demikian. Manusia diberi wewenang oleh Tuhan untuk mengelola bumi. Namun mereka juga harus selalu menyadari bahwa bumi itu milik Tuhan. Ya. Dari buku Institutes of the Christian Religion. Artinya manusia bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Ya. Nah ayatnya saya bacakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, ada kata yang mungkin agak mengganjal dengan kita ketika kita mendengar kata taklukkan dan berkuasalah. Mungkin kita berpikir, wah ini artinya negatif nih. Bukan ya Bapak Ibu Saudara, di sini maksudnya bahwa kita memimpin dan mengelola. Memang ada, saya pernah baca ada satu buku yang menjelaskan bahwa ada beberapa teolog-teolog ngawur ya di masa-masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu ada teolog-teolog ngawur yang katanya, nah ini ada ayatnya nih, ini katanya taklukan, ini katanya berkuasa. Jadi itu alasan dia yang membuat dia untuk menjajah orang. Mungkin itu sebabnya teolog-teolog ngawur itu yang menyemangati ya beberapa ya, sehingga ada penjajah-penjajah sampai di Indonesia juga ada penjajah. Karena mereka mengartikan ayat ini dengan salah. Mereka pikir bahwa taklukan berkuasa di sini adalah mengeksploitasi, menjajah, merusak, mengacaukan, ya. Tetapi artinya di sini Bapak Ibu adalah maksudnya adalah memimpin dan mengelola. Dari mana saya tahu? Dari mana kita bisa tahu? Karena pada saat itu manusia belum jatuh ke dalam dosa dan tentunya Tuhan juga tidak mau menginstruksikan hal yang buruk, bukan? Jadi maksudnya di sini adalah hal yang positif yaitu memimpin dan mengelola. Dan mengapa manusia dan bukan hewan, bukan ternak, bukan tumbuhan? Karena memang derajat kita itu lebih tinggi daripada yang lain. Kita itu diciptakan pada hari ke-6 setelah semuanya diciptakan. Artinya seolah-olah Tuhan mengatakan, ini kamu, saya udah ciptain ini, dan kamu sekarang yang menjadi wakil saya untuk mengelola dan memimpin semua ini. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian tadi selain memuliakan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, mengelola kehidupan, manusia juga diciptakan untuk hidup kekal dalam komunitas dengan Allah. Ini masih ada kaitan tadi dengan relasi, tapi juga bukan hanya relasi di dunia Bapak Ibu Saudara, tapi juga relasi yang kekal. Makanya Tuhan itu mau kita hidup bersama Dia, ya.
Jadi kalau Bapak Ibu pernah bertanya seberapa ingin Tuhan, ya, Tuhan sangat ingin sekali agar kita bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kaitannya dengan relasi dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah mempertanyakan apakah Tuhan mau dekat dengan kita, apakah Dia mengasihi kita. Dia menciptakan kita karena kasih-Nya. Dia ingin berelasi dengan kita, bahkan Dia ingin agar kita mempunyai relasi yang kekal dengan Dia, Bapak Ibu Saudara ya. Yohanes 17 ayat 3 itu dasarnya ya. Teolog Calvert mengatakan Tuhan menciptakan manusia untuk berpartisipasi dalam persekutuan abadi bersamanya. Artinya manusia itu dipanggil untuk persekutuan kekal dengan Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Ayatnya saya bacakan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi saudara bukan hanya berelasi dengan kita, tetapi juga hidup kekal bersama-sama dengan kita ya. Apalagi selain tadi, selain hidup kekal, berelasi, memuliakan Allah, mengelola kehidupan, untuk apa manusia itu diciptakan? Untuk memancarkan kasih Allah kepada sesama ya. Ini berkaitan dengan fungsi kita ya. Apa dasar Alkitabiahnya? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bonhoeffer mengatakan seperti ini. Kasih yang sejati adalah kasih yang lahir dari pengenalan akan Allah dan yang diteruskan kepada sesama manusia. Ya, dari buku The Cost of Discipleship. Ya, ini ada kaitan antara relasi dengan fungsi. Jadi, kalau kita dekat dengan Allah, maka itu akan berdampak pada kasih kita kepada sesama, ya. Artinya Tuhan menciptakan kita untuk memancarkan kasih-Nya kepada sesama manusia. Ada pilihan yang lain? Enggak ada. Pilihan yang lain dibuat oleh iblis yang bertentangan dengan itu. Jadi kita ini memang didesain untuk hal-hal yang benar, yang positif sebagaimana tadi yang kita bahas, untuk memuliakan Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan, untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan, untuk mengelola kehidupan. Ada yang lain? Enggak ada yang negatif, enggak ada yang bertentangan dengan itu. Yang bertentangan dengan itu didesain atau dikehendaki oleh iblis ya, bukan Tuhan ya. Nah, Matius 22 ayat 37 sampai 39, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat banyak digunakan di dalam dasar-dasar fundamental, alasan-alasan argumentasi untuk etika, moralitas, termasuk hukum-hukum ya. Ketika membuat pasal-pasal hukum-hukum, ayat ini seringkali menjadi dasar. Itu sebabnya kenapa negara Amerika di zaman dahulu ya, mulai dari Great Awakening terutama ya, mereka ada menghapuskan perbudakan, mereka kemudian menghargai hak asasi manusia, mereka kemudian memisahkan agama dengan negara, mereka kemudian juga memberikan kebebasan beragama. Semuanya itu banyak didasarkan atas ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya mengapa negara Amerika pernah mengalami masa-masa kejayaan mereka yang luar biasa. Ya bukan berarti bahwa sekarang ini sudah buruk-buruk amat, tapi artinya udah mulai agak merosot karena mulai meninggalkan warisan-warisan kemajuan-kemajuan iman kerohanian di masa yang lalu. Di Amerika pada abad-abad 18, 19 itu sangat maju, ada banyak kemajuan bidang pendidikan, kemajuan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Makanya presiden yang baru ini ya, yang akan mencalonkan ini, maksud saya bukan presiden tapi yang akan mencalonkan, yaitu misalnya seperti Donald Trump gitu ya. Dia ada semboyan Make America Great Again. Maksudnya itu sebenarnya mengacu kepada kejayaan Amerika ketika mereka menerapkan nilai-nilai Kristiani seperti itu. Kemudian sekitar beberapa hari yang lalu Elon Musk juga yang mendukung Donald Trump. Saya bukan mempromosikan mereka, saya hanya mengatakan bahwa ada hubungan antara relasi dengan Allah dengan kemajuan ya.
dengan pertumbuhan kita sebenarnya, baik dalam karakter, baik dalam berbagai aspek hidup kita. Elon Musk mengatakan, kita bisa maju seperti sekarang ini karena dulu kita mengadopsi nilai-nilai Kristiani. Dan Elon Musk itu adalah orang Kristen Anglikan ya. Dan dia bilang karena dulu itu kita percaya Tuhan dan lain sebagainya. Dia agak-agak religius ya. Dia saintis yang agak-agak religius. Jadi maksud saya bahwa ada hubungannya antara relasi dengan Tuhan dengan kemajuan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan relasi dengan Tuhan, kita membutuhkan nilai-nilai Tuhan, kita membutuhkan kebenaran Tuhan. Apalagi mengapa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk mengalami pembaruan dalam Kristus. Nah, ini juga tujuan kita diciptakan supaya kita mengalami kemajuan, perubahan, pertumbuhan, karakter yang baik. Jadi Tuhan itu menciptakan kita, dia memberikan kualitas dan dia ingin supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita baca Alkitab semuanya bicara, semua mengarahkan ke sana. Ada yang lain selain daripada ini yang bertentangan dengan ini? Tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah dari iblis. Yang benar adalah bahwa kita dikehendaki Tuhan, diciptakan Tuhan untuk mempunyai karakter-karakter ya serupa dengan Kristus ya. Nah, ini kaitannya tadi dengan dimensi apa Bapak Ibu Saudara? Dimensi karakter ya, dimensi substansi, karakter moral. Itu yang dikehendaki Allah ya. Nah, apa dasar Alkitabnya? 2 Korintus 5 ayat 17. N.T. Wright mengatakan ciptaan baru yang dimulai dalam kebangkitan Yesus adalah transformasi yang harus dialami oleh seluruh umat manusia dalam rencana besar Tuhan. Artinya pembaruan manusia terjadi dalam Kristus untuk kembali pada tujuan mula-mula. Ya, jadi itu yang dikehendaki Tuhan Bapak Ibu. Dasar Alkitab 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Penciptaan yang pertama itu adalah penciptaan Adam, ciptaan yang kedua adalah ketika Tuhan menebus dosa-dosa kita. Dia mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah penciptaan yang kedua. Kita menjadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya, ya panggilan untuk menjawab tujuan penciptaan. Jadi kalau kita tanya tadi, mengapa Tuhan menciptakan kita? Untuk memuliakan Dia, untuk berelasi dengan Dia, untuk hidup kekal bersamanya, untuk mengelola kehidupan, ya, untuk mengalami perubahan hidup serupa dengan Kristus. Ada yang lain yang bertentangan dengan itu? Tidak ada. Kalau ada, itu dari iblis. Kita nggak punya pilihan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Hanya ini pilihan kita. Untuk itulah kita diciptakan. Ya. Ya, aplikasi praktis bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan, ya banyak hal yang bisa kita lakukan dari hal-hal yang kecil, ya relasi, substansi, fungsi yang tadi yang kita sudah bahas tadi ya. Ayat penutupnya Pengkhotbah 12 ayat 17. Ya, saya juga mengundang kita semua untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tentu kita sudah menyerahkan, tapi mari kembali kita disegarkan, disemangati untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan desain Tuhan, sesuai dengan alasan mengapa Tuhan menciptakan kita. Jangan hidup dengan alasan-alasan dan cara-cara yang lain selain daripada yang Tuhan kehendaki untuk kita. Amin. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memberkati pembacaan Alkitab kami, berdoa untuk firman-Mu, biarlah itu bisa membangun kehidupan kami dan membuat kami bertumbuh jadi semakin baik, sebagaimana rancangan-Mu baik dalam hidup kami. Kami serahkan doa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali pada Pastor Daniel. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Terima kasih Prof buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dan pengajarannya pada malam ini. Bapak Ibu diberkati. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya, katakan haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara sekalian, karena situasi kita seperti ini, di rumah saya masih belum
bisa menyala. Untuk ibadah besok doa pagi, kita liburkan dulu ya Bapak Ibu, karena otomatis semua baterai habis semua ini. Saya nggak bisa ngecas ya Bapak Ibu. Jadi baik ini siaran pakai pakai handphone, baik pakai tab, semua habis semua ini baterai. Jadi ibadah pagi besok pagi kita liburkan. Nah, untuk yang sore nanti saya akan berikan pengumuman ya Bapak Ibu. Tapi yang pasti ya, kita Kamis tetap ada doa pagi, dan Kamis malam nanti kita akan dilayani oleh Pastor Suryanata dari Kalimantan. Saya percaya ada kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Sekali lagi, atas nama keluarga besar SRCC Online, mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Profesor Dr. Naisi Jabat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Prof bersama keluarga dan pelayanan di Jambi ya. Tuhan berkati Prof. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri. Ini juga salam buat saudara-saudara teman-teman yang join dalam kelas beliau dari SAMB. Saya mengucapkan terima kasih juga sudah join di keluarga besar SRCC Online. Inilah kami, inilah ibadah kami, dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita, dan kita akhiri dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Kami percaya kebenaran firman-Mu membebaskan setiap kami, membuat kami mengerti, dan kami melangkah bersama dengan Engkau seturut kehendak dan kebenaran firman-Mu. Khusus berdoa untuk hamba-Mu, Profesor Dr. Naisi Jabat. Tuhan berkati hamba-Mu bersama keluarga. Tuhan lindungi kekuatan, kesehatan, terutama Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan terutama taruh terus pesan-pesan firman-Mu di hati hamba-Mu ini untuk disampaikan kepada banyak orang dan disampaikan kepada kami keluarga besar SRCC Online. Tuhan berkati kehidupannya, apa saja yang beliau doakan, Tuhan sendiri membuatnya berhasil. Berdoa juga buat teman-teman yang sedang studi, kami percaya Tuhan juga berikan hikmat akal budi, mereka bisa menjalankan studi dengan baik, dan mereka bisa menyelesaikan studi dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baik kami, keluarga besar SRCC Online, dimanapun berada, baik di seluruh Indonesia, bahkan teman-teman yang ada di luar negeri, Tuhan juga berkati kami, lindungi, sertai. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memerdekakan hidup setiap kami. Temukan kami dalam jam-jam ibadah berikutnya, dan kami percaya kami akan menikmati pesan-pesan dan hadirat dan lawatan-Mu. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kesulitan ekonomi Tuhan buka jalan, dan Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Di ujung beribadah pada malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita mohon berkat dari Tuhan. Sempurnakanlah ibadah pada malam hari ini dengan berkat dari Engkau. Kedangkanlah tangan-Mu ya Bapa, dan berkatilah kami anak-anak-Mu ini dengan berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan di surga, dicurahkan buat hidup kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai, yang melindungi, yang menjaga, yang menuntun, yang mengurapi saudara dengan urapan yang baru dari tempat yang maha tinggi. Dan Dia yang memberkati saudara. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Kami terima berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama saya, katakan amin. Mari katakan moto kita 2, 3. Be strong in the Lord. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat joinnya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, yang pasti kita ketemu Kamis deh, Kamis pagi ya, itu pasti. Kamis pagi dalam doa pagi, dan Kamis malam kita akan dilayani oleh Pastor Suryanata dari Kalimantan Timur. Kalimat saya yang terakhir, selamat berproses, selamat berjuang, Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Sampai ketemu di hari Kamis ya Bapak Ibu. Bye-bye, bye-bye. God bless you all. Terima kasih Bro. Bye-bye, terima kasih. Semua.